Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Sanjaya dari Universitas Terbuka Jakarta dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0516784493. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data. Masuk saja ke soalnya. Soal kita disuruh untuk buat ERD ini ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XMPP dengan tabel sesuai atribut di soal ini. Di atribut ini ada 6 tabel nantinya: pasien, dokter, administrator, dokter admin, dokter, dan pasien dokter. Lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktik yang tersedia. Oke, ini panduan praktiknya sudah ada. Langsung saja. Yang pertama, kita masuk ke dalam MySQL-nya. Sebelum masuk, kita harus mengaktifkan dulu ini Apache dan MySQL di SAM control panelnya. Kita buka SAM control panel, lalu kita aktifin yang ini Apache sama yang MySQL. Kita start. Oke, yang ini juga kita start. Sudah aktif ya. Sudah aktif, lalu kita di sini kita bisa pakai dua cara ya. Yang pertama pakai command prompt, atau kita bisa langsung jalankan di MySQL. Kalau saya akan menggunakan ini ya, PHP MyAdmin di ini, di PHP MyAdmin. Langsung saja kita buka di websitenya. Websitenya ini PHP MyAdmin. Lalu langkah pertama kita langsung bisa membuat basis datanya. Kita buat database-nya. Bisa langsung di sini. Kita klik create database. Lalu namanya kita kasih nama saja basis data. Lalu jangan lupa di setiap akhir kata kita pakai titik koma, lalu kita kirim. Oke, sudah sukses ya. Sukses. Ini di sini udah tersedia. Kita klik. Lalu langkah selanjutnya kita bisa membuat menciptakan tabel. Jadi tabelnya itu tadi ada 6 ya, sesuai soal. Ini tadi soalnya. Kita di sini benar klik, lalu kita bisa dari sini ya. Kita bisa klik row tabel, nama tabelnya sesuai soal. Tadi ada pasien, dokter admin, administrator. Bebas mulai dari mana. Kita mulai aja dari administrator. Mulai dari pasien saja ya, yes, pasien.
Di pasien kita bisa memasukkan banyak ini. Jadi di pasien ada nama pasien, ID pasien, alamat pasien, jenis kelamin pasien. Nanti ini kita masukkan semua sesuai di buku panduannya. Create tabel pasien. Jadi di sini untuk membuat tabel kita bisa mengetik create tabel, lalu namanya pasien, tabel pasien yang berisi kolom-kolomnya. Ini kolom-kolomnya ada ID pasien, lalu untuk membuatnya diikuti dengan ini jenis jenis datanya integer karena ID pasien hanya berupa angka. Lalu ini jumlah inputan yang bisa dimasukkan maksimal 3. Lalu untuk ID pasien kita jadikan primary key auto increment. Ini primary key nya, kunci di tabel ini. Lalu kita lanjutkan dengan nama pasien, kemudian jenis datanya kita pakai varchar biar bisa menuliskan karakter dan angka. Ini jumlahnya 30. Alamat pun juga sama, jenis kelamin juga sama, penyakit penyakit sama, nomor HP juga sama. Kalau sudah langsung kita klik kirim ya. Sudah berhasil dan di sini udah ada tabelnya pasien. Ini pasien, kita bisa klik, kita bisa lihat di struktur untuk jenis kelamin kita bisa jenis kelamin kita bisa ubah, lalu kita klik di sini, bukan di sini deh, di ini kita bisa pilih emang kalau di sini ya, laki-laki, kemudian perempuan. Kita kirim, simpan. Oke, sudah berhasil untuk jenis kelamin. Ini baru satu tabel ya. Nah, di soal kan ada 6 tabel: pasien, daftar, administrator, dokter admin, dokter pasien, dokter. Kita buat langsung saja semuanya seperti tadi, caranya masih sama di sini sesuai panduannya. Ini kirim,
ada pasien dokter, kemudian tabel terakhir, tabel daftar. Di sini sudah ada 6 sesuai soal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Lalu selanjutnya setelah tabel tersebut selesai dibuat, maka harus membuat relasi. Untuk memudahkan dalam pembuatan relasi, maka di dalam praktikum ini dilakukan dalam halaman PHP admin. Langkah awal untuk membuat relasi, tapi sebelum melakukan relasi harus melakukan foreign key terlebih dahulu pada file yang akan dijadikan foreign key. Contohnya ini di sini, kita ikutin aja yang di sini. Pada tabel dokter admin, lihat dokter admin, lebih struktur, foreign key-nya ID dokter dengan ID admin. Kita bisa ID dokter ini yang kedua, lainnya langsung indeks. Oke. Ini kalau sudah ada kunci server ini berarti udah jadi foreign key ya. Lalu yang ID admin juga sama. Oke. Kemudian lanjut tabel daftar forens, tabel daftar ID pasien, ID admin, tabel daftar ID pasien dan ID admin juga sama, menjadikan foreign key. Sudah ya. Tabel pasien dokter, tabel pasien dokter, dokter dan pasien, pasien dokter, ID dokter dan ID pasien, ID dokter dan ID pasien. Oke, sudah semuanya kita jadikan foreign key. Lalu kita buat relasinya ya. Relasinya kita bisa klik di sini di designer, desain, klik. Nah, udah berbentuk seperti ini. Lalu kita rapikan dulu sesuai soal. Dokter administration daftar, dokter admin kita taruh di sini, lalu administration di sini, lalu daftar kita taruh sini, dokter pasien, dokter pasien, dokter di sini, pasien dokter di sini, lalu pasien di sini. Kita bisa save dulu supaya nggak berantakan ya, kasih nama saja tugas basis ya. Oke, kirim. Udah, lalu kita buat relasinya. Kemudian pilih pada tabel yang akan direlasikan. Pilih tabel dengan field primary key terlebih dahulu sebagai reference key, kemudian field foreign key. Oke. Jadi kita primary key dulu, lalu ke foreign key-nya ya. Kita bisa klik di sini create relationship. Mungkin dari sini boleh, pasien. Pertama klik ID pasiennya ini sebagai primary key-nya, lalu klik
ini orange key, kita pilih yang cascade semua, lalu oke. Nah, sudah terhubung seperti ini. Kita lanjutkan lagi sama ini, ID pasien masih ada di sini nih, jadi kita gabungkan ke ID pasien, masih sama cascade semua. Oke. Oke, satu sudah. Lalu kita buat lagi di sini dokter, ID dokter. Lalu ke ID dokter di sini. Ya. Cascade, oke. Nah, sudah nyambung. Buat lagi. Di sini ada admin ke ID admin. Escape, oke. Ya, benar kan? Betul. Lalu lagi ID dokter ke ini ID dokter. Escape, oke. Ya, lalu tinggal yang sini, tinggal satu ID admin ke orange key ID admin. Escape, oke. Nah, sudah selesai seperti ini. Sama kan, seperti ini, sama persis. Ini jadi relasinya seperti ini. Lalu bisa kita simpan. Sudah tersimpan. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke DML ya. Tadi masih di DL, sekarang udah ke DML. Di DL tadi cuma memasukkan tabel-tabelnya. Kalau DML kita bisa memanipulasi datanya. Oke, pertama insert dalam data. Data semuanya dibilang sebagai contoh. Insert adalah perintah DML untuk memasukkan data ke dalam tabel. Oh, jadi kita disuruh memasukkan data-data dalam tabel ya. Contohnya ini, jika melihat tabel pasien, cara memasukkan data ke dalam tabel tersebut adalah seperti ini. Kita masukkan data-datanya. Mulai dari administrator, saya sudah siapkan datanya ya, biar tidak lama. Kita bisa ke ini, SQL, kita bisa salin ini. Kita coba satu kali. Untuk memasukkan data kita bisa mengklik insert into nama tabelnya, ini tabel administrator, lalu kurung buka di sini ya, yang bukan primary key. Jadi ada nama admin dan waktu jaga. Nama admin, koma, waktu jaga, tutup. Lalu kita enter, lalu kita masukkan nilainya ya, nilai yang akan kita masukkan ke dalam tabel. Values, ada values, lalu enter. Ini kita masukkan yang pertama nama adminnya siapa ya, buat saja nama Bilang, lalu koma, waktu jaganya jam 6 pagi. Kita ini dulu, maaf, harusnya di tanda petik dulu, tanda petik 1. Nah, begini. Ini juga waktunya kita masukkan jam 6.
ketik juga satu, kita ini koma, enter, kita masukkan 3 data saja ya. Ini itu yang kedua Diki Setiawan, kita ubah mungkin jam 14 jam 2. Satu lagi, oke, lebih ini jam 10 malam. Oke, kalau yang terakhir kita jangan lupa pakai titik koma, lalu kita kirim. Ya sudah, kita bisa lihat di sini, di sini. Nah, sudah ada 3 nama admin yang kita masukkan datanya. Lalu kita lanjutkan ke yang lainnya juga ya. Daftar udah, dokter sudah salin tadi dokter. Sudah ini dokter admin ya, pasien udah bikin. Jadi pasien dokter ini ya, ID-nya kita lihat dulu ID dokter dan ID pasiennya. ID dokternya 123, ID pasiennya 123. Oke, nah, sudah semua. Sudah kita masukkan semua datanya. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke perintah select. Select merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data. Rumus-rumus umumnya banyak, salah satunya ini ada mengambil data hanya klik nama dan ini untuk memberikan kolom nama sama jenis kelaminnya saja. Kita coba masukkan di file pasien sini. Jadi kita pakai perintah select lalu nama pasiennya ini, jenis kelamin from tabelnya ini dari tabel pasien ya. Lalu kita tutup kirim. Nah,
Jadi yang ditampilkan dari perintah tadi adalah nama pasiennya dan jenis kelaminnya nih. Sesuai select nama pasien dan jenis kelamin. Jadi sesuai perintah yang kita masukkan, maka akan ditampilkan sesuai perintah. Lalu ada perintah lagi bersyarat misalkan pada basis data rumah sakit akan menampilkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Data tersebut akan muncul ya. Kita coba pakai ini. Kalau coba tes. Jadi ini data-data pasien yang akan muncul yang sudah diperiksa. Ini. Namanya, waktu periksanya, resep-resep yang diberikan, dan nama dokternya. Semuanya muncul ya. Kita coba lagi yang lain. Untuk fungsi matematika secara umum sebagai berikut. Misalnya mencari banyaknya pasien yang telah terdaftar. Ini untuk mencari banyaknya pasien. Select on. Coba, kita coba. Maaf. Di sini. Select. Lalu on menghitung. Lalu ID pasiennya. Pasien from pasien ya, kita tutup lalu kita klik. Oh salah kita. Nah, jadi di sini yang kehitung ada 3 pasien yang sudah terdaftar ya, dan benar memang saya cuma memasukkan 3 pasien ini. Ada fungsi-fungsi lain untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Untuk pengurutan data, ini yang penting update untuk melakukan perubahan data. Ini dapat sebagai berikut. Contoh untuk mengubah data yang namanya Mirna menjadi Mirna Miryati. Coba kita update. Tadi pasien SQL kita update pasien nama pasien enter set nama pasiennya yang tadinya namanya Vigo. Kita tadinya namanya Vigo, tambahin Vigo Google Vigo terus
apa, where ID pasien, ID pasien, Vigo itu ID-nya 3, tutup, ini kan, oh ini nggak perlu tanda petik ya, udah, kalau kita kirim Vigo, kita coba lihat, ya namanya ganti jadi Vigo, delete, mesti delete adalah perintah untuk menghapus data. Rumus umum delete adalah sebagai berikut: delete from, bagi contoh kamu menghapus data pasien, nama mirna dengan ID pasien 5, maka skillnya adalah delete from pasien ya, ID pasien. Kita coba delete si Vigo ini ya, delete from pasien, where ID is, where ID pasien, tiga, kirim. Oke, lihat di pasien ya, tinggal dua, si Vigo tadi sudah hilang ya. Oke, mungkin demikian video praktikum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video praktikum selanjutnya. Terima kasih, mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.